Ya, halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online untuk pelajaran matematika umum kelas 10 IPS 1 dan 10 bahasa. Hari ini kita akan kembali mengulas mengenai trigonometri. Karena minggu lalu kita sudah belajar tentang aturan kosinus dan aturan sinus, maka kita akan melanjutkan ke penggunaan trigonometri untuk menghitung luas segitiga. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang aturan sin dan aturan kosinus. Misal pada sebuah segitiga ABC, masih ingat bahwa sisi A kecil itu adalah sisi di depan sudut A, sisi B kecil adalah sisi di depan sudut B, dan sisi C kecil adalah sisi di depan sudut C. Maka berlaku aturan sin, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, dan juga berlaku untuk aturan kosinus. Ada 3 rumus aturan kosinus. Untuk semua rumus ini silakan untuk diingat kembali dan dihafalkan. Oke, kita akan masuk ke luas segitiga. Di tingkat sebelum SMA itu kita sudah tahu bahwa kalau kita akan mencari luas suatu segitiga, misalnya ada sebuah segitiga ABC, titik A, titik B, titik C. Kemudian ada tinggi dari segitiga itu. Nah, AB itu disebut sebagai alas. Maka kalau kita mau mencari luas segitiga, yang kita tahu adalah setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Ini yang sudah kita pelajari dari kita SD. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menghitung luas segitiga jika yang diketahui adalah 2 sisi dan 1 sudut, atau 2 sudut 1 sisi, atau hanya diketahui ketiga sisinya? Kalau soalnya seperti ini yang diketahui, maka kita tidak bisa langsung menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Tapi di sini kita harus menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, perhatikan segitiga ABC. Tampak segitiga ABC, kemudian sisi A kecil, B kecil, dan C kecil. Kemudian CD adalah tinggi dari segitiga ABC. CD tegak lurus terhadap AB. Jadi tinggi suatu segitiga itu tegak lurus terhadap alas. Luas segitiga ABC sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Kalau melihat gambarnya, maka kita dapat tahu bahwa rumus luas segitiga ABC adalah setengah dikali alas, alasnya adalah AB, dan tingginya adalah CD. Lalu sekarang kita lihat segitiga ADC. Segitiga ADC yang berwarna kuning, kita tahu bahwa sin sudut A, pada perbandingan trigonometri kamu harus ingat bahwa sin itu adalah demi perbandingan depan miring. Berarti sin A sama dengan depannya CD, ya, berarti sin A sama dengan CD per B kecil. Itu artinya bahwa
kalau kita menuliskan atau mau mencari CD, maka CD sama dengan B kali sin sudut A. Sehingga luas segitiga ABC sesuai dengan rumus di atasnya tadi, kita bisa tuliskan setengah kali alas kali tinggi. Maka kita tulis setengah, BC-nya itu adalah AB itu adalah C kecil, kemudian CD itu kita ganti dengan nilai B sin A, sehingga rumus untuk luas segitiga ABC adalah setengah kali B kali C kali sin sudut A. Baik, kalau masih bingung kita lihat untuk yang segitiga BDC. Kamu lihat segitiga BDC. Oke, segitiga BDC yang berwarna biru. Di sana berlaku bahwa sin sudut B adalah si demi, berarti CD per A. Sin B sama dengan CD per A, sehingga CD sama dengan A kali sin B atau BC kali sin B. Karena BC itu sisi A kecil, maka sama saja dengan A kali sin B. Nah, dari situ kita bisa peroleh rumus untuk luas segitiga ABC setengah kali alas, ya. Alasnya tadi adalah AB, maka AB kita ganti dengan C kecil dikali CD. CD-nya sekarang diganti dengan A sin B. Atau dapat ditulis setengah kali AC kali sin B. Jadi mudahnya, kalau misalnya diketahui dua sisi dan satu sudut, yaitu sudut yang diapit oleh dua sisi, maka kita bisa menggunakan cara untuk mencari luas segitiga itu adalah setengah dikali panjang sisi pertama dikali panjang sisi yang diketahui yang kedua, kamu lalu dikalikan dengan sin dari sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Maka dengan itu kita bisa melihat seandainya alasnya itu AC dan garis tingginya adalah garis yang ditarik dari titik B, maka dapat kita peroleh bahwa luas segitiga ABC adalah setengah AB kali sin C. Jadi untuk mencari luas segitiga, selain setengah kali alas kali tinggi, kalau yang diketahui adalah satu besar sudut dan dua sisi yang lain, maka kamu bisa gunakan di antara salah satu dari ketiga rumus yang tertulis di slide ini. Jika unsur-unsur segitiga yang diketahui adalah sisi, sudut, sisi, maka luas segitiga dapat dihitung dengan rumus. Silahkan dipilih salah satu yang sesuai dengan soal yang diketahui. Bisa memakai setengah kali BC berarti kali sin A, atau setengah kali AC dikali sin B, atau setengah dikali AB dikali sin C. Nah, sekarang bagaimana kalau mau mencari luas segitiga tetapi yang diketahui adalah panjang ketiga sisinya? Sisi A, sisi B, sisi C diketahui, sudutnya tidak diketahui. Maka kita dapat dengan mudah menggunakan rumus ini. Untuk lebih jelasnya dari mana rumus ini, kamu nanti bisa belajar dari sumber belajar yang lain, di buku paket sudah ada, atau nanti bisa cari di YouTube.
ini rumusnya adalah L sama dengan akar dari S dikali S dikurangi A dikali S dikurangi B dikali S dikurangi C. A, B, dan C itu adalah sisi-sisi segitiga, sedangkan S itu adalah setengah dari keliling segitiga. Kalau kamu tahu, keliling segitiga itu adalah sisi pertama tambah sisi kedua tambah sisi ketiga. Karena setengahnya, maka S itu rumusnya adalah setengah dikalikan jumlahnya A tambah B ditambah C. Oke, sekarang kita akan sampai di contoh dan pembahasan. Tolong diperhatikan. Untuk contoh yang pertama, diketahui segitiga ABC sama sisi seperti pada gambar berikut. Jadi AB sama dengan BC sama dengan AC, panjangnya 12 cm. Pertanyaannya, tentukan luas segitiga ABC. Dari apa yang diketahui di soal ini? Yang diketahui adalah panjang dari ketiga sisinya. Maka rumus yang bisa kita gunakan adalah untuk mencari luas segitiga, yang bisa kita gunakan adalah menggunakan, karena ini bisa menggunakan rumus yang dijelaskan di slide sebelumnya, atau ini sebenarnya juga masih bisa digunakan dengan rumus yang biasa. Jadi untuk membantu mengerjakan, karena ini segitiganya sama sisi, maka kita bisa tarik garis tinggi. Garis tinggi ini adalah garis yang diambil dari titik T yang tegak lurus terhadap AB. Nah, lalu karena sama sisi, maka AB itu terbagi menjadi dua sisi, yaitu 6 cm dan 6 cm. Ambil garis tinggi segitiga ABC yang tadi ya. Nah, dari sana kita bisa mengingat kembali rumus Pythagoras bahwa T adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurangi alas ya, atau yang sisi yang pendek yang lainnya. Jadi T sama dengan akar dari 12 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Ini dihitung biasa sehingga hasilnya adalah akar dari 108. Kalau hasilnya bisa disederhanakan, maka tolong disederhanakan sampai hasil yang paling sederhana. 108 itu kan 36 kali 3, berarti akar 36 kali akar 3, artinya 6 akar 3. Nah, karena ini soalnya ini bisa dikerjakan dengan rumus yang luas segitiga yang biasa, maka boleh untuk kasus yang seperti ini kerjakan saja dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi tidak ada perbandingan trigonometri yang kita pakai untuk contoh nomor 1. Setengah dikali alasnya 12 atau AB, tingginya 6 akar 3. Setengah kali 12 itu 6, 6 dikali 6 akar 3, hasilnya adalah 36 akar 3. Satuan dari luas adalah cm persegi. Kita lihat contoh yang kedua. Hitung luas segitiga PQR berikut. PQ 15 cm, PR 6 cm, dan sudut P 30 derajat. Karena yang diketahui adalah dua sisi dan satu sudut, satu sudutnya adalah sudut yang diapit oleh dua sisi yang diketahui. Jadi sudut P itu adalah sudut yang diapit oleh sisi PR dan sisi PQ. Maka kalau yang kasusnya seperti ini, dapat kita cari luas segitiganya menggunakan rumus. Ini ya, kita tuliskan dulu apa yang diketahui.
Nah, PR itu adalah Q kecil. Boleh sebenarnya diganti dengan huruf Q kecil atau tetap PR juga boleh. Q kecil itu karena sisi PR ada di depan atau di hadapan titik sudut Q, maka namanya sisi Q kecil. PQ adalah sisi R kecil karena PQ itu sisi di hadapan titik sudut R. Itu besarnya 15, panjangnya 15 cm. Nah, kalau yang diketahui seperti ini, maka yang diketahui adalah sisi sudut sisi. Maka kita bisa gunakan rumus luas segitiga PQR adalah setengah dari PR dikali PQ dikali sin sudut P, atau itu dibalik boleh karena perkalian itu sifatnya komutatif ya. Setengah dikali Q dikali R, mau dikali R dikali Q juga boleh, dikalikan sin sudut P. Tinggal diisi setengah dikali 6 dikali 15 dikali sin 30. Kita harus sudah hafal nilai sin sudut istimewa. Sin 30 itu adalah setengah. Maka hasilnya adalah 3 kali 3 itu dari setengah kali 6. Maka itu 3 kali 15 dikali setengah. 45 dibagi 2 atau 22,5 cm persegi. Itu adalah luas dari segitiga PQR. Berikutnya contoh ketiga. Nanti kalau ini terlalu cepat saat memutar videonya bisa kamu skip, bisa kamu pause dulu ya, supaya nanti bisa kamu pakai untuk belajar. Nah, sekarang kita lanjut untuk contoh ketiga. Tentukan nilai sin X jika diketahui luas segitiga PQR sama dengan 24 cm persegi. Ini adalah pengembangan soal karena biasanya ditanyakan luas. Sekarang yang ditanyakan bukan luas, tetapi nilai sin sudut. Hanya luasnya sudah diketahui. Jadi ini kebalikan dari soal nomor 2. Tulis dulu ya. Kamu masih ingat ya tadi kalau kita mau mencari luas segitiga PQR, kalau kasusnya seperti ini, harusnya luas itu adalah setengah kali 6 kali 10 dikali sin sudut P. Nah, sekarang sin sudut P-nya yang harus kita cari. Caranya sama. Tulis dulu rumus secara umum. Luas segitiga PQR adalah setengah kali Q kali R kali sin P, atau kamu tulis setengah kali PR dikali PQ dikali sin sudut X. Boleh begitu. Pilih salah satu, ini bebas. Lalu diisi angkanya. Karena luasnya 24, kamu isikan 24 sama dengan setengah kali 6 kali 10 dikali sin X. Anggaplah seperti kamu itu menghitung 24 itu sama dengan setengah kali 6 kali 10 dikali berapa ya? Jadi kita bisa tulis 24 sama dengan, yang setengah kali 6 itu 3 ya, 3 kali 10 berarti 30 kali berapa begitu. Maka sin X adalah 24 dibagi 30. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan sampai nilai pecahan yang terkecil. Jadi sin X adalah kamu bagi 6. Pembilang penyebut kamu bagi 6, maka sin X nilainya sama dengan 4/5. Selesai. Boleh 4/5, boleh diubah dalam pecahan desimal 0,8 juga boleh. Jadi nilai sin X adalah 4/5. Tidak usah dicari nilai X-nya berapa derajat karena ini tidak istimewa.
ya. Kita harus pakai kalkulator untuk tahu. Oke, ini contoh yang terakhir adalah contoh nomor 4. Kalau yang diketahui adalah ketiga sisinya. Ya, sebenarnya ini soal yang paling mudah. Soal nomor 1 yang tadi sebenarnya juga bisa dikerjakan dengan cara ini. Oke, yang diketahui adalah sisi A itu 6 cm, sisi B 4 cm, sisi C 8 cm. Hitung luas segitiga. Boleh digambar. Kalau digambar kamu tinggal tulis saja sisi yang paling panjang, kamu tulis sisinya 6 cm. 8 ya yang paling panjang ya. Jadi ketiga sisinya itu kamu beri keterangan bahwa 6, 4, dan 8. Karena yang diketahui adalah sisi, maka yang dapat kita gunakan adalah cari dulu S atau setengah dari keliling segitiga. S sama dengan setengah dikali A tambah B tambah C. Maka dapat diisi setengah dikali 6 tambah 4 tambah 8. 6 tambah 4 10, 10 tambah 8 18, 18 dikali setengah atau 18 dibagi 2. Jadi S atau setengah dari keliling segitiga itu 9 cm. Maka luas dari segitiga yang diketahui ketiga sisinya, pakailah rumus yang ini. Akar dari S kali S min A kali S min B dikali S min C. Tinggal diisi. S-nya 9, A-nya 6, B-nya 4, C-nya 8. Diisi. Akar dari 9 dikali 9 dikurangi 6 dikali 9 dikurangi 4 dikali 9 dikurangi 8. Jadi 9 dikali 3 dikali 5 dikali 1, diambil nilai akar. Jawabannya adalah akar 135 cm persegi. Seandainya bisa disederhanakan, maka carilah nilai yang lebih sederhana. Tapi karena ini tidak bisa disederhanakan, maka tulis saja hasilnya adalah akar 135. Oke, contohnya ada 1 sampai 4, kemudian di file PDF Ibu sudah memberikan 10 contoh soal dan pembahasannya. Itu silahkan kamu baca, kamu pahami dalam jam ini maupun nanti malam kamu mau belajar, itu dipakai belajar lagi masih bisa. Nah, untuk contoh dan pembahasannya Bu Yuli cukupkan dulu sekian. Kemudian ini adalah rangkumannya. Jadi kalau kamu ada segitiga ABC, kemudian ada beberapa alternatif untuk menentukan luas segitiga. Bisa pakai setengah kali alas kali tinggi. Lalu kalau tadi yang diketahui adalah ketiga sisinya, kamu bisa pakai rumus yang nomor 3 ini, yang di tengah. Kemudian rumus nomor 2 ini sebenarnya sama dengan yang tadi ya. Setengah kali BC kali sin A, atau setengah kali AC kali sin B, atau setengah dikali AB dikali sin C. Nah, ada yang perlu kamu pelajari sendiri, yaitu kalau yang diketahui adalah 2 sudut dan 1 sisi, maka rumus nomor 4 ini bisa kamu pakai. Silakan mencari referensi lain dari sumber belajar lain untuk menambah pengetahuanmu untuk yang contoh untuk penggunaan rumus yang nomor 4 ini. Nah, berikutnya ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini ada 3 soal, silahkan diselesaikan. Kemudian silahkan dikerjakan, nanti hasilnya silahkan difoto saja dan dikirimkan ke WA-nya Bu Yuli sebelum pembelajaran hari ini selesai. Ya, sebisa mungkin silahkan
mengirim tepat waktu. Karena nanti untuk yang tidak tepat waktu akan ada pengurangan nilai. Jadi sayang sekali kalau sampai ada yang mengirimkan lebih dari jam 11. Oke, silahkan ketiga soal ini dikerjakan. Semuanya dibuat dan digambar dulu ya sketsa segitiganya. Setelah itu baru kamu selesaikan. Oke, selamat pagi. Tuhan memberkati, selamat belajar, jaga kesehatan, dan tetap